Baiklah, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Koordinator Kelompok 140. Kepada Armando Antonio, kami persilahkan. Terima kasih kepada MC Lia Husnita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah melaksanakan acara webinar pada pagi hari ini dengan semangat. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu DPL, Ibu Siti Rofiah, yang selalu memberikan kami bimbingan dan juga semangatnya kepada kelompok kami 140. Terima kasih kepada Mbak Siti Holiso yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada webinar kami pada pagi hari ini, dan serta untuk teman-teman peserta yang kami hormati dan kami cintai. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan tema tantangan dan peluang fresh grade di tengah pandemi. Di mana pada hari ini bisa kita lihat, terutama di tengah pandemi seperti ini, banyak dari kita yang merasa kesusahan ketika sudah lulus kuliah. Kita bingung entah arahnya mau kemana, entah kita mau kuliah kembali atau bekerja. Bahkan sebelum adanya pandemi pun mungkin banyak sekali mahasiswa yang kita temui masih dalam kebingungan. Oleh karena itu, webinar pada hari ini yang diadakan kelompok 140 dengan keynote speaker, insya Allah nanti Pak Lukman yang akan hadir, kemudian juga narasumber Mbak Siti Holiso, diharapkan bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman yang kita rangkum dan kita buat dalam webinar kali ini. Kemudian untuk maaf yang sebesar-besarnya bagi teman-teman semua serta semua pihak yang telah berkenan untuk ikut dalam webinar kali ini. Mohon maaf jika kita melaksanakan webinar kali ini ada sedikit kendala karena harap dimaklumi kita semua dari kelompok 140 ini berbeda pulau, berbeda daerah. Ada yang mulai dari Aceh, Padang, Medan, Batam, ada yang di Pulau Jawa juga seperti Bogor dan Semarang. Jadi harap kami maklumi jika mungkin dari pelaksana sendiri terkendala di jaringan atau merasa tidak nyaman untuk webinar kami kali ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Koordinator Kelompok 140. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua DPL 140 kepada Ibu Siti Rofiah. Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, yang sangat saya hormati dan saya banggakan, dan ini juga sangat saya rindu-rindukan sebenarnya. Mbak Siti Holiso ini sahabat saya yang kita udah lama banget tidak ketemu karena jarak dan apalagi sekarang keadaannya sedang pandemi. Senang sekali rasanya Mbak Olis, biasanya saya menyapa begitu bisa hadir di sini. Sebelumnya terima kasih sekali sudah hadir untuk membersamai teman-teman KKN belajar bareng pagi hari ini. Yang saya banggakan Posko 140 yang anggotanya tersebar dari pulau, rata-rata dari Sumatera, kemudian ada juga sedikit dari Pulau Jawa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang virtual
untuk membahas tema yang saya kira amat penting bagi kita, yang ini jarang dibicarakan di dalam kelas, di bangku perkuliahan. Nah, kita patut bersyukur kehadiran Mbak Olis. Mbak Olis ini adalah seseorang yang saya kira sangat luar biasa sekali, nanti saya jelaskan setelah mukadimah ini. Yang kedua, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bulan kelahiran beliau, jadi mari kita masih sangat disunahkan untuk memperbanyak membaca sholawat agar kita menjadi umat yang nanti di yaumul kiamah nanti mendapat syafaatnya. Teman-teman Posko 140 dan juga seluruh peserta yang hadir yang di luar Posko 140, pertanyaan yang sering kali terdengar di telinga kita adalah ketika kita lulus kita itu mau ngapain gitu. Ini teman-teman sudah KKN sekarang. Ini sebagian juga sudah menyusun skripsi ya. Dalam perjalanan menyusun skripsi. Nanti sebentar lagi kalian akan sidang munakosah dan kemudian akan menghadapi kelulusan. Nah, terus setelah lulus mau apa? Kadang apa yang kita inginkan setelah lulus itu tidak kesempatannya itu tidak selalu datang begitu ya. Jadi kita maunya misalnya saja menjadi PNS, tapi kemudian ternyata perekrutannya jumlahnya sangat sedikit, kesempatannya kita mau apa ya, banyak yang kita mau tapi ternyata itu kesempatannya tidak ada. Kemudian bingung mau ngapain. Ini banyak sekali terjadi. Padahal ketika kuliah banyak mahasiswa yang sekarang itu IPK oriented. Kalau IPK-nya sudah bagus, sepertinya sudah cukup. Nah, nanti ketemu pentingnya apa ya? Ketika kuliah itu mengasah berbagai skill, itu ketika keluar begitu, oh ternyata tidak semuanya bisa diharapkan hanya dengan jumlah IPK yang tinggi. Nah, banyak sekali keterampilan yang harus dikuasai agar kita siap ketika kita keluar, ketika kita lulus. Di antaranya adalah soal soft skill ini. Jadi bagaimana kita memiliki soft skill sehingga kita siap menghadapi dunia luar sana dan kita punya kemampuan adaptasi yang lebih tinggi sehingga kita bisa selalu berkarya dalam keadaan yang apapun gitu. Kadang kesempatan dan keadaan tidak selalu seperti yang kita butuhkan. Nah, mahasiswa sekarang itu sesungguhnya dituntut untuk kreatif. Juga soft skill ya ketika nanti kita sudah lulus. Jadi kalau dulu pandangannya itu bahwa pekerjaan itu selalu harus linear dengan apa yang dipelajari secara formal ya. Kalau sarjana hukum berarti harus jadi pengacara atau harus menjadi hakim. Kalau sarjana ekonomi harus menjadi ekonom. Kalau sarjana pendidikan harus menjadi guru. Ternyata hal itu tidak selalu di luar sana tidak selalu begitu gitu ya. Karena kesempatannya lebih sedikit daripada jumlah lulusannya. Ya, lulusan perguruan tinggi itu banyak sekali, tapi di luar sana kesempatannya tidak sebanyak itu. Sehingga kita harus punya skill tersendiri. Nah, Mbak Olis ini luar biasa. Mbak Olis itu dulu sama seperti kita ya, jadi alumni UIN Wali Songo. Nah, ini patut kita banggakan. Kita beri aplaus yang luar biasa kepada Mbak Olis. Mbak Olis itu alumni UIN Wali Songo dan jurusannya apa? Apakah kalian tahu? Mbak Olis itu dulu adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, prodinya Ilmu Falak. Nah, jadi kalau yang namanya ilmu falak itu pasti yang diurus adalah ilmu perbintangan ya, astronomi, ngitung tanggal awal bulan Hijriah, ngukur arah kiblat ya, kemudian berkaitan dengan hal-hal itu. Tapi apa yang
yang dilakukan Mbak Olis sekarang? Mbak Olis itu sekarang adalah senior media dan kampanye di Wahid Foundation. Kalian tahu Wahid Foundation? Wahid Foundation itu adalah lembaga yang ini diinisiasi oleh keluarga Gus Dur ya, yang bertujuan untuk mendiseminasikan nilai-nilai yang diajarkan oleh Gus Dur. Jadi Gus Dur itu tokoh bagi kita, yaitu sosok yang sangat komplit. Selain panutan kita di dalam beragama, juga merupakan panutan kita sebagai pejuang kemanusiaan. Nah, nilai-nilai perjuangan kemanusiaan Gus Dur itulah yang kemudian ingin dilestarikan melalui salah satu lembaga, yaitu Wahid Foundation. Programnya banyak sekali Wahid Foundation ya. Saya sudah kenal Wahid Foundation dulu, namanya Wahid Institute. Itu sejak tahun 2007 saya sudah tahu, dan waktu itu saya juga masih mahasiswa. Itu programnya sudah sangat luar biasa sekali. Nah, sekarang yang memegang program itu adalah Mbak Olis ini. Jadi kalian kalau mau memanfaatkan komunikasi ini, karena sudah dibuka oleh Posko 140, nanti kalian bisa bertanya-tanya, Mbak, Wahid Foundation ada program apa yang bisa kita ikut berkontribusi di situ. Yang baru-baru ini ada Muslimah for Change ya. Nanti Mbak Olis barangkali bisa bercerita sedikit apa program itu, tujuannya apa, dan lain sebagainya. Intinya program-program yang dilaksanakan oleh Wahid Foundation itu adalah sebuah gerakan untuk membangun masyarakat dengan nilai-nilai yang berusaha untuk disebarkan, dilestarikan dulu oleh Gus Dur gitu. Jadi itu. Nah, kemudian saat ini Mbak Olis juga sudah lulus ya. Jadi baru saja saya ucapkan selamat, Mbak Olis juga lulus di Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Nah, ini apresiasi yang sangat luar biasa sekali dari ilmu falak. Jadi Magister Hukum, selamat Mbak Olis, luar biasa sekali. Dan Mbak Olis juga menerima banyak fellowship, jadi beasiswa-beasiswa yang tidak hanya sifatnya nasional tapi internasional ya. Ini Mbak Olis ini sering keluar negeri. Kalian juga bisa tanya ya, gimana sih Mbak tipsnya biar bisa keluar negeri. Dan keluar negerinya tuh belajar, dan itu pun gratisan karena ada sponsornya gitu. Nah, jadi nanti kalian tanya aja. Karena sambil belajar, pasti kalau udah sampai sana bisa juga jalan-jalan gitu. Nah, silahkan kalian manfaatkan sebaik-baiknya forum ini. Saya kira santai saja karena Mbak Olis ini orangnya fun dan apa-apa bisa didiskusikan dengan santai ya. Jadi manfaatkan saja, dieksploitasi boleh. Silakan dikasih pertanyaan yang susah-susah juga pasti bisa dijawab gitu. Terima kasih sekali lagi Mbak Olis. Selamat kepada kalian yang melaksanakan webinar ini. Semoga sukses dan di waktu yang masih tersedia ini seluruh program KKN bisa kalian tuntaskan dengan lancar. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ingat ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh LP2M ya. Target-targetnya harus dicapai di antara target publikasi dan lain-lain. Nanti saya tunggu laporannya di grup WhatsApp kita. Terima kasih. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua DPR dari kelompok 140. Selanjutnya yaitu Mbak Lia, sebentar Mbak Lia sebentar. Saya mau menambahkan sedikit, saya baru tahu kalau Pak Lukman Hakim ternyata sudah hadir di ruang ini. Saya ingin menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Lukman. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Pak Lukman sudah hadir. Mohon maaf tadi saya belum sempat menyapa karena saya belum tahu kalau sudah hadir. Terima kasih, salam hormat. Saya ini beliau adalah Ketua
Ikatan Alumni UIN Wali Songo yang sangat senior, dan tentu saja kita nantikan bersama nasihat dan petuah dari Pak Lukman. Terima kasih Pak Lukman sudah hadir untuk menemani adik-adik KKN Posko 140 yang hari ini mengadakan webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu keynote speech dari Ketua Umum Kalam, yaitu Bapak Haji Lukman Hakim MSI. Kepada Bapak Lukman, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala murid dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para narasumber, adik-adikku yang cerdas semua, yang pintar semua. Ada Holis, ada siapa lagi? Rofiah. Ya, mudah-mudahan di sela-sela kesibukannya tidak lupa tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Yang saya cintai, saya banggakan ada adikku peserta KKN ke 75, Pak. Kelompok 75. 75. Mudah-mudahan senantiasa sehat, panjang umur, sukses dalam menjalankan tugas, dan cepat-cepat lulus. Amin, Pak. Ya Rabbal Alamin. Dari ring puji tahmid dari Allah Rabbul Jalil yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya pada kita, sehingga pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa sambang sapa, silaturahim dengan adik-adikku dan para narasumber. Mudah-mudahan acara ini membawa manfaat dan barokah bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada beliau juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia minadz dzulumati ilan nur. Mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung, orang-orang yang akan dapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya mohon maaf, saya sudah ngomong ke panitia, saya hanya bisa menampakkan diri 5 menit karena saya harus ada agenda lain. Kebetulan ada salah satu petinggi yang mau ngajak diskusi di Jakarta. Sementara Jakarta saya monitor ternyata macet total karena ada ARS pulang kampung. Jadi saya bisa jadi perjalanan lebih dari 1 jam. Makanya saya tadi izin, saya paling ya 5-10 menit lah. Yang pertama saya sampaikan pada adik-adikku untuk tetap optimis. Ya, optimis dengan pilihan Anda semua memilih kuliah di UIN Wali Songo. Percayalah bahwa UIN Wali Songo salah satu kampus terbaik. Salah satu kampus terbaik yang akan banyak menelurkan tokoh-tokoh nasional. Zaman sekarang jauh lebih maju, zaman saya kuliah sudah sangat terbatas. Kalau model Holis ya masih kemarin lah. Kalau saya tahun 89 saya masuk. Jadi semuanya serba kekurangan. Saya sebagai salah seorang aktivis, saya juga termasuk mahasiswa abadi, ngabisin waktu 7 tahun. Ngabisin waktu 7 tahun untuk aktif di intra maupun ekstra kampus. Jadi tetapi bahwa dunia aktivis itu yang membawa saya, yang membawa teman-teman semua untuk bisa berinteraksi lintas tanpa batas. Dengan siapapun kita bisa berinteraksi dengan baik. Jadi walaupun kuliahnya lama, tapi begitu selesai, kita mampu berinteraksi dengan siapa saja, dan itu menjadi bagian dari anugerah Allah kepada saya, pada teman-teman aktivis untuk bisa menggapai sesuatu yang lebih baik yang diimpikan oleh kita semua ketika mahasiswa. Saya alumni Fakultas Dakwah. Dan setelah saya lulus saya keluar dari jalur.
Kalau jalur yang benar, IAIN, dulu kan Kemenak, itu jalur benar. Ya. Kalau jalur yang tersesat itu saya termasuk. Saya kebetulan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, itu jalur yang belok, jalur yang tersesat. Tetapi bagus, manfaatnya banyak. Karena kita dari IAIN, di Kominfo, maka dipanggil Ustadz. Nah, dipanggil Kiai. Nah, itu kelebihannya. Nah, kalau di Kemenak, itu Kiai semua, Ustadz semua. Karena mayoritas alumni IAIN. Nah, itu. Jadi, selain saya banyak sekali yang keluar jalur. Termasuk mantan Menteri Tenaga Kerja, Mas Hanif. Mas Hanif Tahiri itu alumni IAIN Wali Songo. Solo Tigo ketika itu masih Wali Songo, belum menjadi IAIN. Jadi IAIN Wali Songo di Solo Tigo, di Salatiga. Juga ada alumni Mbak Nuni, Wakil Gubernur Lampung, itu alumni IAIN. Dan banyak lagi, ada Mas Idrus Marham, mantan Sekjen Golkar, alumni Fakultas Syariah. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang itu sebagai data empirik bahwa alumni Wali Songo sangat membanggakan. Dan itu yang harus dipegang oleh sampean, oleh adik-adik semua sebelum lulus, sebelum berinteraksi dengan dunia nyata. Tugas sebagai mahasiswa adalah belajar. Belajar mengenyam ilmu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Tapi juga tidak lupa harus ada pengalaman lapangan. Jadi jangan melulu baca buku, sinau terus. Tapi interaksinya lemah. Interaksi sebagai balancing kita untuk bisa berimprovisasi dengan dunia nyata nantinya. Nah, tantangan ke depan yang sebagian dianggap mengerikan oleh orang itu ada terkait dengan bonus demografi. Bahwa beberapa tahun yang akan datang, usia produktif antara 16 sampai 60 tahun itu melebihi dari lebih dari 50% dari jumlah penduduk. Dan ini sebagai sinyal kemungkinan besar akan banyak pengangguran. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh adik-adikku semua terkait dengan kemungkinan nanti ada bonus demografi. Makanya skill, kemampuan diri harus diasah dengan baik. Tetapi bahwa panjenengan kalau mau belajar dengan baik, yakin dengan kudrat iradat Allah bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan oleh kita semua karena ladang amal sangat banyak. Ladang rezeki sangat banyak. Setiap makhluk yang bernyawa sudah digariskan ada rezekinya. Itu kunci pertama kita untuk membangun optimisme sehingga tidak pesimis, tidak minder ketika lulus. Karena tidak sedikit anak cerdas tapi tidak percaya diri. Akhirnya pulang kampung. Ketika pulang kampung pun, karena di kampung sudah banyak ustaz, sudah kiai, akhirnya banyak berdiam diri. Ini yang keliru. Maka tidak boleh minder, harus yakin dengan kemampuan diri bahwa semua ada garisnya, tinggal bagaimana kita manfaatkan potensi diri ini dengan baik. Saya yakin adik-adikku semua saat sekarang karena dari aspek kesejahteraan, dari aspek kesejahteraan dan kemampuan orang tua berlebih daripada kita yang dulu. Kalau kita dulu itu beli buku susah. Kalau sekarang kalau toh tidak bisa beli buku, ada yang namanya perpustakaan digital. Kita banyak cari referensi di dunia maya. Itu. Kalau dulu tidak ada, semua harus dicari di perpustakaan. Semua harus diketik manual, belum komputer zaman saya, masih ketik manual, salah sedikit ganti lagi, dan lain-lain. Jadi sekarang lebih maju, tinggal dimanfaatkan dengan baik. Kemajuan ITC itu harus dimanfaatkan dengan baik. Kalau ada panjenengan, ada adik semuanya memang punya kemampuan bidang dakwah, maka manfaatkan itu dunia maya dengan baik. Buat konten-konten, jadi YouTuber di bidang dakwah. Saya yakin itu juga akan menghasilkan
anugerah dan rezeki yang luar biasa. Banyak sekali orang yang hidup dari menjadi YouTuber, miliarder bahkan income bulanannya. Ini potensi-potensi ini harus diselami dengan baik dan tidak lupa sebagai bagian dari keluarga besar UIN Wali Songo Semarang harus ikut menebarkan Islam rahmatan lil alamin, Islam Nusantara, Islam moderat, agar bagaimana negeri kita yang Bhinneka Tunggal Ika ini tetap terjaga dengan baik. Harmonisasi antara kita dengan umat lain harus dijaga, karena itu bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Jangan ikut-ikutan pada kelompok-kelompok yang berpikiran pendek, sumbu pendek, sedikit-sedikit mengkafirkan, menyalahkan orang lain, akhirnya apa? Membuat kegaduhan di negeri kita. Kegaduhan itu biasanya kalau era sekarang dimulai dari kegaduhan di media sosial. Maka buatlah konten-konten yang baik. Manfaatkan media sosial, Facebook, WA, YouTube, dan lain dengan konten-konten yang menyejukkan, tidak boleh ada ujaran kebencian, dan lain-lain. Itu bagian dari kiprah kita semua dalam menjaga harmoni kebangsaan kita. Jadi itu saya titip itu aja. Adik-adikku sekalian, belajar dengan baik, optimisme, yakin bahwa masa depan akan lebih baik, panjenengan bisa lebih baik dari narasumber saat sekarang, bisa lebih baik, jauh lebih baik dari saya, jauh lebih baik dari alumni-alumni yang sukses lain, dengan catatan Anda optimis, percaya diri, dan sungguh-sungguh. Jadi itu kuncinya. Kunci kesuksesan itu adalah itu. Optimisme, sungguh-sungguh, percaya diri, tidak minder dengan siapapun. Bahwa Anda punya potensi tidak kalah dengan orang lain. Itu saya rasa anugerah Allah yang harus dijaga dengan baik oleh panjenengan semua, sehingga masa depan panjenengan akan jelas dan kemanfaatan panjenengan di masyarakat dinanti oleh bangsa, sehingga bangsa kita menjadi semakin maju, semakin sejahtera, dan bagi adik-adikku yang sekarang ini menjadi ustadzah, mungkin ustadz di Madrasah Diniyah Tamiliyah, saya saat sekarang ini juga menjadi salah satu, menjadi ketua umum Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Tamiliyah, organisasi yang menaungi Madrasah Diniyah Tamiliyah di Indonesia. Saya mohon doa dari panjenengan semua, mudah-mudahan saya dan keluarga sehat, panjang umur, dan bisa memimpin Kalam, keluarga alumni Wali Songo dengan baik, dengan sukses, juga bisa memimpin DPP FKDT dengan baik dan sukses, sehingga bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi agama, bangsa, dan negara. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi karena saya harus mudah-mudahan kita bisa dipertemukan oleh Allah di dunia nyata, dan pada para narasumber sekali lagi dampingi adik-adik ini sampai tuntas, sampai selesai, sampai sedetail-detailnya pertanyaan yang akan disampaikan. Asal jangan pertanyaan yang menyangkut finansial aja. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, hati-hati di jalan. Matur suwun sangat Pak Lukman. Hati-hati Pak. Makasih banyak Pak. Nggih. Tenuwun nggih. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Umum Kalam, yaitu Bapak Haji Lukman Hakim MSI, yang telah memberikan kita nasihat dan pituahnya. Semoga apa yang disampaikannya pada pagi hari ini dapat menjadi bekal kita di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu masuklah kita kepada acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu pembacaan materi oleh Mbak Siti Kholisa. Namun sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan CV
CV dari Mbak Siti Kholisoh. Nama Siti Kholisoh, alamat kantornya yaitu Wahid Foundation, Jalan Taman Amir Hamzah nomor 8, Jakarta Pusat 10320. Nomor teleponnya 087-832-517-514. Emailnya sitikholisoh@wahidinstitute.org. Adapun alamatnya yaitu Teras Mampang Haji Suair nomor 99 RT 1 RT 2, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Adapun bakat utama atau key competition-nya yaitu yang pertama grassroots community empowerment, yaitu pemberdayaan masyarakat, desain peaceful Islam media campaign, merancang kampanye media Islam yang damai. Ketiga yaitu pesantren network engagement, yaitu keterlibatan jaringan pesantren, creating media social platform, yaitu membuat platform sosial media. Kemudian yaitu digital marketing. Kemudian religious freedom and human rights, police and advocacy, quantitative and qualitative research, project management, law and human rights, and good governance. Adapun riwayat pendidikan beliau, yaitu pertama Islamic Boarding School atau Pondok Pesantren Bahrul Umum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, yaitu pada tahun 2005 sampai 2008. Kemudian Informal Study at Islamic Boarding School atau Pondok Pesantren Darujana Semarang, Jawa Tengah, Indonesia pada tahun 2008 sampai 2012. Kemudian Wali Songo State Islamic University, yaitu Bachelor of Islamic Law in Islamic Civil Law dengan IPK cum laude 3,82 dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Kemudian melanjutkannya lagi di Universitas Indonesia, yaitu Master of Law in Human Rights and Good Governance dengan IPK 3,75 dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Adapun pengalaman beliau yaitu sebagai Women Participant for Inclusive Society, yaitu pejabat senior kampanye dan advokasi. Kemudian juga sebagai Media Campaign Senior Officer, yaitu sebagai pejabat senior media dan kampanye mendorong toleransi beragama. Kemudian juga sebagai Research and Policy Officer, yaitu sebagai petugas peneliti dan kebijakan. Dan juga Police and Advocacy Officer, yaitu sebagai Women Participation for Inclusive Society, dan juga sebagai Human Research General Affair Wahid Foundation pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Kemudian juga sebagai Assistant Project Penguatan Layak Admin Induk bagi kelompok minoritas, dan juga sebagai Komite for Gus Dur Roll Class Wahid Foundation pada tahun 2013, dan juga sebagai Sekretaris atau Admin Wahid Foundation dari tahun 2013 sampai 2014. Dan juga beliau juga pernah menjadi volunteers, yaitu manage a religious class for stray children, collaborate with Sahabat Anak Foundation pada tahun 2015 sampai sekarang, dan juga pernah sebagai member of Development Empowerment of Pesantren and Society Division in Community Santri Scholar Ministry of Religious Affairs pada tahun 2009 sampai 2011. Dan juga pernah mengikuti pelatihan-pelatihan, yaitu Australia Award Circus Award Development Leadership for Women Multi-Faith in Deakin University, Melbourne, Australia pada tahun 2018. Pernah menjadi Tolerance and Pluralism Facilitator Future Leader Connect Program held by British Council Indonesia, dan juga pernah menjadi partisipan in Konferensi Ulama Perempuan Indonesia, dan pernah menjadi partisipan in Women in Leadership Australia at the Flinders University, dan pernah juga menjadi partisipan in Effective Counter-Narrative Training with Andy Payne from Global Engagement Central USA, dan juga pernah menjadi partisipan in Pitch for Peace held by Google Indonesia collaboration with Wahid Foundation, dan juga pernah menjadi partisipan in Monitoring Evaluation Training Penabulu Training Center, dan juga pernah menjadi partisipan in Accompaniment Training with Bina Mitra Usaha Nusantara Bandung. Wah, beliau merupakan narasumber yang sangat kita tunggu-tunggu, yang sangat luar biasa. Namun sebelumnya, saya juga akan membacakan bagaimana sih deskripsi webinar kita pada kali ini, yaitu mengasah skill dan soft skill sebagai peluang dan tantangan seorang fresh graduate. Skill merupakan kebutuhan utama dalam suatu pekerjaan.
Namun soft skill yaitu merupakan skill kepribadian, karakteristik, daya tarik sosial, dan kepedulian serta optimisme. Euforia setelah wisuda sangat diperbolehkan, tapi jangan terlalu bahagia karena perjalanan karir dan permasalahan hidup lainnya baru saja dimulai. Banyak yang mengatakan bahwa kehidupan nyata dimulai setelah lulus kuliah, dan mungkin itu benar. Namun bukan berarti semua berjalan dengan mulus saja. Pasti setiap perjalanan kehidupan ada tantangan dan juga hambatan. Namun bukan berarti tidak ada peluang. Peluang akan selalu ada bagi kita yang benar-benar sungguh ingin berusaha. Lah, apa saja sih peluang dan juga tantangan yang akan kita hadapi setelah lulus nantinya? Dan juga bagaimana sih hubungan skill dan juga soft skill di dalam memberi peluang dan juga tantangan setelah lulus nantinya? Maka akan dijelaskan secara rinci oleh Mbak Siti Kholiso. Kepada Mbak Siti Kholiso dengan secara hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Lia ya kalau nggak salah. Ya, Mbak. Oh, oke. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang teman-teman semuanya. Tentu yang saya hormati guru saya Mbak Yu juga, tempat belajar Mbak Siti Rofiah, atau saya biasa familiar memanggil Mbak Rofi, yang selalu menginspirasi saya, karya dan kiprah beliau. Teman-teman patut berbangga karena dibimbing langsung oleh Mbak Rofi. Tentu akan banyak hal dan banyak sekali hal-hal yang sangat inspiratif ya. Mbak Rofi memberikan masukan, Bu Rofi ya, mohon maaf saya lancang, memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya dalam melaksanakan kuliah kerja nyata, karena mungkin masa pandemi jadi agak modelnya beda atau gimana, atau memang saat ini KKN-nya seperti ini? Ya, memang semuanya KKN online. Jadi KKN DR, KKN dari rumah. KKN dari rumah. Seru juga Mbak Rofi ya. Oke. Artinya dalam kondisi pandemi ini, meskipun kita mungkin merindukan untuk bisa bertatap muka langsung, merindukan suasana kampus, berinteraksi dengan teman secara langsung, tetapi banyak hal yang juga patut kita syukuri ya, bahwa kita bisa mendapatkan banyak pembelajaran dari masa pandemi ini. Kita bisa mendapatkan banyak akses informasi, kita bisa mengakses banyak orang-orang hebat, dan melalui berbagai akses media, melalui KKN daring ini. Nah, sebenarnya tadi saya lupa memberikan CV yang cukup singkat saja, ternyata dibacakan semuanya. Saya nggak enak. Nggak apa-apa, nggak masalah, oke banget, karena memotivasi teman-teman ya. Kan luar biasa ya teman-teman. Pengalamannya Mbak Olis ini luar biasa. Terima kasih tentunya Mbak Rofi sudah diberikan kesempatan. Saya juga kangen untuk belajar bareng dengan teman-teman yang ada di sini. Mungkin Mbak Rofi tadi udah sedikit cerita mengenai background dari pendidikan saya. Alhamdulillah kita masih berada dalam keluarga besar Fakultas Syariah UIN Wali Songo Semarang, dulu IAIN. Kebetulan memang S1 saya ini ilmu falak, prodi ilmu falak. Bagi teman-teman mungkin, atau bagi sebagian besar orang ketika melihat profil saya, ketika setelah lulus dan mengelamar pekerjaan, mempertanyakan ilmu falak itu apa gitu. Dan sampai sekarang pun saya mengenalkan ilmu falak itu, orang bertanya, dan kemudian saya dengan mudah menjawab bahwa ilmu ini tentang astronomi Islam gitu. Dan itu sekian mudah aja. Nah, lalu bagaimana perjalanan setelah lulus dari sarjana ilmu falak, lalu saya beralih untuk concern pada isu demokrasi, human rights, dan
violent extremism ya, kalau dalam istilahnya sekarang terorisme gitu kalau di Indonesia. Itu isu-isu yang mungkin banyak saya tangani saat ini dalam mendevelop beberapa program-program di Wahid Foundation, dan saya juga kebetulan berkesempatan juga banyak belajar dari Mbak Rofi khususnya terkait bagaimana membangun perspektif kesetaraan gender dan responsif gender bagi masyarakat ya, khususnya bagaimana kita mendampingi para perempuan-perempuan untuk mendapatkan hak-hak dan kepentingannya. Jadi saat ini saya juga sedang menjalankan program Women Participation for Inclusive Society. Program ini memang sudah sejak tahun 2017 kami bekerja sama dengan UN Women, badan PBB yang fokus pada isu perempuan, dan memang saya lebih suka untuk mengembangkan hal-hal yang lebih eksperimental gitu ya. Saya memang nggak jago untuk berwacana atau menulis gitu, tetapi saya memang lebih suka hal-hal yang lebih eksperimental untuk menjadi pendamping para perempuan di tingkat akar rumput. Oke, biar nggak banyak ngomong gitu ya, saya izin share screen dari akun saya di Oke. Biar teman-teman mungkin PPT-nya sederhana aja supaya kita diskusinya nggak ngalor tidur, karena kalau udah ngomong apalagi ada Mbak Rofi di sini saya suka kemana-mana nanti ngomongnya. Jadi karena teman-teman pengen coba sharing dan pengen belajar juga mengenai menyiapkan skill dan mental ya, khususnya setelah lulus dari perguruan tinggi gitu. Nah, sebenarnya tema ini itu menarik dan saya baru kali ini berkesempatan untuk ngomongin soal skill dan soft skill dengan teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman IAIN Wali Songo. Karena saya pernah punya kesempatan gitu dalam sebuah forum yang diadakan oleh Kedutaan Kanada waktu itu yang memiliki program kerjasama dengan perguruan tinggi agama Islam. Nah, dari peserta yang hadir waktu itu adalah dosen, ada utusan rektor atau dari lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat gitu ya di perguruan tinggi agama Islam. Kemudian banyak tanya gitu, banyak mengeluhkan problem dari lulusan PTAIN. Salah satunya kenapa lulusan PTAIN dianggap sebagai sebagian orang menganggap lulusan yang kurang siap untuk bekerja, lalu banyak jurusan-jurusan yang tidak diakomodir dalam dunia kerja secara terbuka ya. Nah, tetapi ada hal lain yang menggelitik dalam pikiran saya gitu, bahwa saya yang lulusan dari perguruan tinggi agama Islam, saya merasa bahwa justru lulusan PTAIN ini memiliki karakteristik yang cukup bisa fleksibel untuk bisa diterima dimanapun gitu. Jadi setelah saya terjun di dunia kerja, kalau mungkin ini saya share CV saya sedikit gitu ya. Kalau saya merintis karir di Wahid Foundation gitu sejak tahun 2013, awal mula saya itu tidak sebagai program officer, tetapi sebagai sekretaris yang kerjaannya ngangkat telepon, nyatet nyatet notulen rapat atau mencatat kegiatan-kegiatan direktur gitu. Nah, tapi jauh sebelum itu, sebelum diterima di tempat kerja, ada proses-proses di mana saya juga mengalami mental block. Mental block itu istilahnya beban mental gitu ya. Sebagai lulus, apalagi saya diwajibkan untuk melakukan pengabdian kembali ke pesantren karena kebetulan saya mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama. Jadi setelah lulus harus mengabdi selama 3 tahun. 3 tahun setelah lulus orang sudah
para orang tua kita, keluarga kita memiliki ekspektasi tinggi terhadap kita, bahwa sarjana itu harus bisa mengubah hidup keluarga yang lebih baik gitu. Mengubah hidup itu dalam artian dalam konteks kesejahteraan gitu. Nah, mungkin ini juga akan banyak dialami oleh teman-teman saya juga gitu. Nah, teman-teman alumni dari program beasiswa ini, meskipun dia berasal lulus dari universitas-universitas ternama seperti UGM, seperti IPB, ITB, seperti UNAIR, mereka tetap harus kembali ke pesantren. Nah, problemnya adalah pada waktu itu banyak pesantren yang tidak siap menampung alumni-alumni dari program yang saya ikuti itu, termasuk pesantren saya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah selama 1 tahun itu saya mengabdi, saya menerima saja gitu, karena ini adalah bagian dari sebuah proses sosial ya, meskipun saya benar-benar dihadapkan pada beban moral yang cukup tinggi kepada orang tua ya, apalagi background kita sebagai background saya ya, khususnya sebagai orang-orang yang mungkin underprivileged gitu ya, dibanding dengan teman-teman yang mungkin secara finansial keluarganya jauh lebih matang seperti itu. Dan itu juga dialami oleh teman-teman saya gitu. Akhirnya yang terjadi teman-teman saya mental block dan mereka mencari peluang-peluang di luar pesantren, karena juga waktu pengabdian selama 1 tahun juga kita juga tidak mendapatkan insentif apapun, karena memang bukan itu yang kita harapkan untuk mengabdi di pesantren kita kembali gitu. Nah, menariknya dari situ tentu kita belajar ya bagaimana kita menjadi relawan gitu ya, relawan yang bisa berpikir hal-hal yang lebih solutif, hal-hal yang sifatnya bisa mengimprove personality kita gitu. Kalau bahasa pendidikannya karakter building gitu. Nah, setelah itu saya selama 1 tahun, lalu kebetulan ada lowongan di Wahid Foundation, di Wahid Institute dulu kata Mbak Rofi tadi cerita. Kebetulan lowongannya sebagai sekretaris, asisten pribadi gitu ya, di asisten pribadi. Nah, saya melamar dan saya lolos untuk proses selanjutnya, yakni tahap wawancara selanjutnya. Dan saya diwawancara langsung oleh Ibu Yeni Wahid. Kalau teman-teman tahu, dia putri ke Gus Dur sebagai Direktur Wahid Foundation pada waktu itu. Dan bersama dengan 3 kandidat lain yang semuanya overqualify. Jadi semuanya itu berasal dari lulusan Universitas Indonesia. Mereka memiliki skills bahasa Inggris yang sudah bagus, fluent, anak-anak urban, sedangkan saya punya background pesantren yang bahasa Inggris aja saya baru pelajari pada waktu MTS. Lalu juga bahasa Inggris juga tidak bagus banget gitu ya. Tetapi saya melihat bahwa dalam proses interview itu tidak ada pertanyaan-pertanyaan terkait berapa IPK kamu jurusan apa, kamu bisa salah satunya kemampuan bahasa iya ditanyakan, tetapi juga tidak melulu, cuma hanya banyak bertanya mengenai apa yang sudah perjalanan selama 1 tahun setelah saya lulus, ngapain, lalu di kampus ngapain, pada waktu kuliah ngapain aja. Itu salah satu pertanyaan-pertanyaan yang yang ditanyakan ya yang ditanyakan ketika interview. Jadi teman-teman, bahwa IPK itu memang penting untuk mengukur sebagai core KPI Key Performance Indicator kesuksesan kita dalam bidang akademik. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana membangun personality kita itu tadi. Nah, itu salah satu yang akan menjadi pertimbangan besar ketika teman-teman menjalani proses dalam pencarian pekerjaan mungkin, atau bertemu dengan banyak komunitas setelah lulus. Nah, kebetulan di Wahid Foundation juga saya
saat ini diberikan tanggung jawab untuk pelaksana senior untuk media dan kampanye. Tentu ini menjadi salah satu tantangan kesempatan. Saya nggak pernah tidak pernah menganggap bahwa suatu kesempatan itu menjadi tantangan. Ini ada kesempatan besar saya untuk belajar karena saya menyadari background saya dari pesantren, artinya added value yang saya miliki ya sekedar pemahaman saya terkait kajian-kajian keislaman gitu. Makanya saya mencoba untuk menarik apa yang saya miliki dari pesantren tradisional, kemudian saya bertemu dengan budaya-budaya urban di perkotaan dengan budaya-budaya yang berbeda gitu ya, dengan dinamika yang berbeda. Nah, di sini kemudian saya elaborasi menjadi program-program seperti Muslimah for Change. Teman-teman bisa mengikuti Instagramnya. Lalu Hijabertalk yang saya buat, sebenarnya Hijabertalk ini untuk memberi istilahnya mematahkan stereotip terkait Islamofobia gitu ya. Jadi teman-teman yang teman-teman yang kemudian dianggap dia sebagai radikal, lalu kita coba merangkul melalui forum-forum Hijabertalk. Terus Islam for Busy People gitu. Ini adalah coaching klinik yang saya buat gitu di mall kayak gitu-gitu ya. Saya kemudian mengencourage banyak teman-teman dari alumni Abnul Ilmi pesantren gitu untuk membuka konsultasi agama di tempat pusat perbelanjaan. Ngapain coba ya di pusat perbelanjaan tapi ngadain coaching klinik soal Islam. Tapi ini yang terjadi gitu di dunia saat ini, bahwa orang memiliki girah untuk belajar agama itu tinggi. Terus terakhir itu sekolah damai. Sekolah damai ini juga kita dampingi di 4 provinsi ya. Fokusnya nih. Nah, sekarang teman-teman mungkin sebelum kita berbincang mengenai soft skill dan skill, yang teman-teman harus pahami dan harus tentukan dalam pikiran teman-teman adalah apa paradigma sukses menurut teman-teman di sini gitu. Karena nanti paradigma sukses ini akan sangat berpengaruh menentukan jalan teman-teman setelah lulus. Jadi paradigma ini sangat mempengaruhi ya sebagai alam bawah sadar untuk melihat posisi kita saat ini dan apa yang sebenarnya kita harapkan. Nah, paradigma sukses ini juga bermacam-macam ya. Setiap orang memiliki paradigma yang berbeda-beda mengenai kesuksesan gitu. Mungkin kalau bahasa normatifnya ya sukses itu mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa jadi ya. Ya itu normatifnya ya, pasti orang semuanya pengen bermanfaat pada orang lain. Tapi untuk menuju bermanfaat itu, milestone apa yang teman-teman buat gitu? Step by step-nya apa? Nah, itu juga perlu benar-benar kita pikirin bahwa paradigma itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Nah, yang kedua misalnya paradigma sukses kita adalah kalau kita bisa menentukan paradigma sukses, kita tidak akan terpengaruh oleh distraksi dari lingkungan kita gitu. Misalnya kalau di kampung, saya kebetulan orang kampung banget gitu ya. Orang menganggap bahwa setelah sarjana kok nganggur gitu. Sarjana kok bertani, sarjana kok di rumah aja, sarjana kok jualan somai misalnya, sarjana kok nggak ngapa-ngapain gitu. Terkadang narasi-narasi yang berkembang seperti itu juga mempengaruhi mental kita gitu. Itu secara tidak sadar ya. Tetapi jika kita memiliki paradigma, kita akan lebih bisa menghargai diri kita sendiri dan kita bisa fokus untuk meningkatkan
skill dan personality kita gitu. Salah satunya misalnya begini, paradigma sukses bagi aku nanti aku bisa S2. Oke, kalau teman-teman sudah bisa S2, punya pekerjaan yang bagus, lalu apa? Next step-nya apa yang bisa teman-teman lakukan? Makanya karena paradigma yang terbangun saat ini itu kan berasal dari informasi-informasi sepotong yang sudah berulang-ulang dan dari proses-proses panjang sehingga itu menjadi istilahnya etik yang etik yang dimaklumi di dalam lingkungan kita gitu. Padahal setiap orang memiliki paradigma masing-masing. Oke, selanjutnya, nah karena ini konteksnya juga saya pengen melihat konteks saat ini bahwa apa yang terjadi di dunia hari ini gitu. Misalnya World Economic Forum baru-baru ini merilis laporan di The Future of Jobs Report 2020 yang menemukan bahwa pasca pandemi COVID-19 dunia akan mengalami double disruption. Saat ini kita ini hidup di dalam era disrupsi ya, disrupsi informasi, teknologi gitu. Tetapi ternyata pasca pandemi kita akan mengalami yang namanya double disrupsi. Jadi dunia akan bergerak jauh lebih cepat dari saat ini. Nah, adopsi teknologi dan perusahaan akan mengubah tugas pekerjaan dan keterampilan pada tahun 2025. 34% berencana memperluas tenaga kerja karena integrasi teknologi. Nah, kita bisa membayangkan bahwa saat ini kita masih berkutat, misalnya kita membuka rekening bank gitu ya, di bank kita masih dilayani oleh teller. Next year, misalnya tahun depan, bisa jadi semua sudah dikerjakan oleh mesin. Artinya ada efisiensi tenaga kerja di sini. Tadi Pak Lukman sempat menyinggung bahwa bonus demografi juga perlu kita sikapi dengan optimisme. Iya, optimisme iya, tetapi kita juga harus realistis mengukur diri kita. Sudah di level mana diri kita ini gitu. Karena di samping kita di luar sana banyak sekali orang-orang yang prosesnya jauh lebih cepat dibanding kita. Artinya untuk mencapai itu kita harus berproses jauh lebih cepat dari mereka untuk mengejar ketertinggalan seperti itu. Nah, WEF juga memprediksi bahwa pada tahun 2025 85 juta pekerjaan dapat digantikan oleh pergeseran pembagian kerja antara manusia dan mesin. Sementara 97 juta peran baru mungkin muncul yang lebih disesuaikan dengan pembagian kerja baru antar manusia, mesin, dan algoritma. Nah, sekarang kalau semuanya sudah digantikan oleh mesin, artinya akan lebih lebar kesenjangan dan tantangan-tantangan ke depan. Nah, konteks Indonesia bagaimana? BPS itu kemarin juga merilis bahwa per Februari 2020 6,80 juta orang pengangguran. Mungkin kita perlu juga membaca secara kritis data-data dari Badan Statistik Nasional ini ya, bahwa definisi pengangguran itu seperti apa gitu. Apakah konteks pekerjaan yang didefinisikan oleh BPS itu hanya mengacu pada pekerjaan di sektor formal misalnya. Nah, ini kita perlu membaca bersama-sama. Yang terakhir adalah ternyata selain konteks pengangguran tadi yang dirilis oleh BPS, Semeru Institute juga melakukan survei tentang Indonesia Family Life Survey. Jadi pendapatan anak-anak miskin setelah dewasa gitu ya, 87% lebih rendah dibanding mereka yang sejak anak-anak tidak tinggal di keluarga miskin. Artinya gini, anak-anak yang lahir di lingkungan miskin, ketika dia besar, ternyata hidupnya tidak cukup bergerak untuk beranjak dari tingkat kemiskinan itu gitu. Nah, ini kenapa gitu? Kenapa anak-anak di Indonesia yang berada di underprivilege itu kemudian belum bisa beranjak mendapatkan privilege. Nah, ini juga
yang menjadi refleksi kita bersama gitu ya. Kita dihadapkan pada sebuah sistem di mana sistem ini menyetujui adanya pasar bebas, di mana kompetisi itu tidak bisa dikontrol. Artinya, yang bisa menentukan dan yang mengontrol itu kita diri sendiri yang harus bersaing dengan pasar bebas. Jadi, bagi saya, orang-orang yang berada di underprivileged, saya merasa bahwa saya tidak cukup mendapatkan banyak privilege ya, karena pertama, ketika kita berhadapan dengan dunia urban, dunia kerja, dunia peradaban yang dibangun di masyarakat perkotaan maupun di perdesaan, dunia politik, ekonomi gitu, saya tidak mendapatkan cukup privilege di sini gitu. Misalnya bukan dari keluarga yang menengah ke atas misalnya. Lalu kemudian secara pendidikan juga bukan pendidikan yang memiliki standar yang cukup tinggi. Saya dari madrasah, dari pesantren, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan gitu? Nah, ternyata dari tantangan yang dirilis oleh World Economic Forum, yang dimana hampir sebagian besar teknologi akan menggantikan manusia, mesin akan menggantikan manusia, dan dunia masih masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi, e-commerce, startup. Ternyata ada skills yang masih menjadi yang masih sangat dibutuhkan gitu ya untuk sustainability pekerjaan kita gitu. Salah satunya adalah pertama mengenai analytical thinking dan inovasi. Sebenarnya kalau melihat skill yang dibutuhkan ini, setiap 5 tahun biasanya atau setiap 1 tahun sekali WWF merilis ini gitu. Salah satunya analytical thinking dan inovasi gitu. Bagi anak-anak generasi milenial yang lahir di tahun 81 sampai 2000, teman-teman sebagian besar mereka adalah teknologi friendly ya. Artinya yang setiap harinya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu nggak pernah lepas dari gadget. Mungkin teman-teman juga yang ada di sini gitu. Nah, kemampuan analytical thinking dan inovasi ini yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Nggak mungkin mesin kemudian buat resep telur dadar. Mungkin bisa, tetapi mungkin mesin bisa membuat telur dadar, tetapi resepnya telur dadar itu manis, pahit, asin, tetap membutuhkan inovasi dari manusia. Nah, yang kedua, active learning dan active strategy. Nah, selain keterampilan teknis, teman-teman juga harus memiliki keterampilan strategis. Nah, orang yang memiliki active learning itu biasanya anak-anak muda yang fresh graduate itu memiliki kemampuan active learning. Jadi suka belajar, suka tantangan, suka sesuatu hal yang baru. Jadi kalau ada anak muda kemudian nggak tertarik semua hal-hal yang baru, itu patut dicari tahu kenapa dia kok nggak penasaran gitu. Sedangkan karena dari survei mengatakan bahwa anak-anak muda ini memiliki mereka memiliki ketertarikan gitu ya dengan fitur-fitur yang ada di sosial media tools, yang ada di digital tools, seperti itu. Terus yang ketiga, kompleks dan problem solving. Nah, problem solving ini yang salah satu skill yang sangat dibutuhkan, yaitu bisa memecahkan masalah. Yang itu nggak bisa dipecahkan oleh mesin gitu. Misalnya orang bentrok gara-gara perbedaan selisih pilihan politik, nggak akan bisa diselesaikan sama mesin. Yang ada salah paham. Terus critical thinking dan analisis, kreatif, originality dan inisiatif, leadership dan social influence, lalu teknologi use, monitoring dan kontrol, teknologi design, programming, dan resilience, stress tolerance, and flexibility, reasoning, problem solving, dan ideation. Resilient dan stress tolerance. Jadi anak-anak yang memiliki kemampuan yang fleksibel dan mental yang bagus, dan dia
terbiasa terpapar dengan lingkungan yang berbeda dan dia bisa nyaman bergaul dengan siapapun, mereka akan jauh lebih resilient dibandingkan dengan mereka yang memiliki pola pikir yang tertutup. Nah, ini juga salah satu menurut saya ini salah satu added value teman-teman yang ada di PT HIN. Kita sudah memiliki pola pikir yang terbuka ya, yang wasatiyah, karena salah satu yang prinsip yang dijalankan dalam proses belajar di PT HIN adalah moderasi beragama. Nah, ini salah satu added value yang bisa kita bagi. Nah, skill dan soft skill. Mungkin teman-teman sudah bisa membedakan ya, skill itu apa, soft skill itu apa. Skill itu ya tugas-tugas yang pekerjaan yang dibutuhkan dalam kemampuan yang dibutuhkan dalam bekerja. Misalnya kalau di dalam call for required misalnya di dalam lowongan pekerjaan, misalnya kemampuan akuntansi, Excel, Word, desain, atau kemampuan untuk mengelola komputer, memperbaiki mesin dan lain sebagainya, itu skill. Misalnya teman-teman kuliah di jurusan ekonomi Islam atau muamalat atau hukum, itu bagian dari skill kita yang biasanya kita tulis di kurikulum vitae kita. Nah, adapun soft skill itu apa? Soft skill itu kemampuan yang tidak bisa kita tuliskan di dalam riwayat pendidikan, di kurikulum vitae kita, dan tetapi soft skill ini menentukan kita dalam meniti karir, dalam kita terlibat di komunitas-komunitas kita. Nah, dalam dunia kerja, soft skill ini bisa dilihat, bisa menjadi salah satu faktor utama seseorang bisa survive dalam pekerjaan, dalam di tempat yang berbeda-beda gitu. Biasanya orang-orang yang memiliki soft skill yang bagus, mereka biasanya jauh lebih fleksibel, jauh lebih diminati, dan jauh lebih nyaman untuk bekerja dengan tantangan apapun. Nah, oke. 3 proses mempelajari skill ya. Sebenarnya ini siklus aja gitu, teman-teman, untuk mempermudah bahwa skill itu bisa kita improve, bisa kita pelajari. Kalau kita patokannya adalah skill itu bisa kita pelajari selama 1-2 bulan. Misalnya bahasa Inggris, desain, itu kita bisa kursus 1-2 bulan. Tetapi soft skill, kita tidak bisa mengukur seberapa lama kita bisa memiliki soft skill itu, karena soft skill itu bagian dari atribut personal kita ya sebagai pribadi. Jadi personality gitu. Jadi apakah kamu baik, apakah kamu memiliki mindfulness terhadap orang lain, apakah kamu memiliki empati, simpati, itu soft skill yang hanya bisa didapatkan dari jam terbang kita. Nah, jam terbang itu sudah bisa kita mulai dari kita semasa kuliah. Misalnya kita gabung dengan organisasi, atau kita menjadi relawan, kita berinteraksi dengan dosen kita berinteraksi dengan teman kita, itu sebenarnya kita sedang mengasah soft skill kita. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui skill atau soft skill kita gitu? Apakah ini perlu diperbaiki, ditingkatkan, atau sudah cukup? Nah, kita harus menerapkan 3 proses ini ya. Kalau saya pribadi ya, pertama ada unlearn. Jadi selama kita mau belajar, kita harus memulai dengan mencoba melepaskan kembali apa yang kita tahu dan ciptakan mental state. Mental state itu mental bahwa setiap apa yang saya pelajari, saya tidak tahu. Ini ada suatu hal yang baru, ini ada suatu hal yang penting. Karena kalau kita udah pasti, udahlah, ini udah pernah dipelajarin gitu. Ini mah udah nggak ada yang baru, udah pernah kayak gitu. Biasanya kalau kita cenderung udah defense seperti itu, kita tidak menerapkan unlearn. Jadi kita sebenarnya diri kita ini secara bawah sadar sedang menolak untuk belajar gitu. Nah, yang kedua setelah itu relearn. Jadi konsep belajar kembali.
jangan pernah merasa puas hanya dengan kuliah S1. That's it. Enggak, jangan pernah merasa puas. Apapun kalian harus mencoba gitu. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena konsep belajar itu pada dasarnya dinamis, tidak hanya terpaku pada kalian jurusan apa. Entah kalau kecuali PNS ya, mungkin akan ditanyakan sesuai dengan vokasinya. Tetapi kalau di dunia kerja secara enggak ada yang tanya jurusan apa. Kalau teman-teman mau nyalon jadi DPR, jadi Kades, atau jadi CEO perusahaan, tidak akan pernah ditanya jurusan apa. Tapi apa kemampuan teman-teman dan apa yang bisa teman-teman kontribusikan ke perusahaan, ke lembaga, ataupun. Nah, terus measure. Jangan lupa setelah kita melakukan unlearn, jangan lupa mengukur. Biasanya kita itu sibuk untuk mengasah, kita sibuk untuk belajar, kita sibuk untuk mengikuti A, B, C, dan D, tetapi kita tuh lupa untuk secara konsisten mengevaluasi sejauh mana kita sudah bertumbuh gitu. Jangan-jangan apa yang menjadi target-target kita itu justru ambiar karena kita nggak fokus gitu. Jadi tadi saya katakan di awal bahwa sekarang paradigma teman-teman tuh apa mengenai kesuksesan gitu. Kalau misalnya teman-teman paradigma adalah setelah lulus pengen membuat gerakan sosial atau membuat kegiatan-kegiatan sosial, pengen berkiprah di desa, membuat usaha dengan melibatkan komunitas-komunitas desanya, mulai sekarang lakukan, buatlah milestone, misalnya mulai mendekati teman-teman yang ada di desa, atau membuat berbanyak mencari informasi-informasi bagaimana sih berdaya di lingkungan di pedesaan misalnya, karena banyak banget yang bisa kita lakukan di sana. Oke, ini fresh graduate sama milenial, ini perpaduan yang tepat ya, bukan yang tepat. Ini perpaduan banyaknya demografi anak muda saat ini. Dia fresh graduate, dia millennials. Ini aja udah nilai plus gitu. Orang-orang itu, saya pernah menjadi human resource dan general affairs di Wahid Foundation. Jadi saya menjadi HRGA waktu itu. HRGA itu tugasnya menginterview karyawan-karyawan baru. Nah, dia juga yang menentukan kontrak, menentukan rate insentif atau gaji karyawan, dan dia juga yang kemudian mengevaluasi karyawan. Kebetulan waktu itu 1,5 tahun saya menjadi HRJ. Sebuah pengalaman, saya tidak pernah punya pengalaman untuk itu, tetapi kemudian Wahid memberikan kepercayaan kepada saya gitu. Untungnya ada sedikit lah ilmu hukum gitu dari Fakultas Syariah yang bisa diimplementasikan di situ. Nah, fresh graduate ini memiliki banyak sekali sifat ya, potensi gitu ya, potensi. Mereka itu merupakan yang aktif learn. Jadi kalau saya berinteraksi dengan anak-anak milenial, khususnya anak-anak milenial perkotaan yang memiliki banyak akses, memiliki banyak kesempatan, itu mereka itu anak-anak yang gila belajar. Semua mereka kerjakan tanpa memikirkan insentif. Itu yang saya pikir suatu di luar daya jangkau saya gitu. Kalau saya kan kerja masih mikirin kayak dapatnya apa gitu, karena memang kita masih dihadapkan dengan kita ini masih mencari kebutuhan gitu ya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita. Nah, yang kedua inovatif, out of the box, selalu mencari selalu menggabungkan terkadang dari satu spektrum ke spektrum lain yang kadang kita belum pernah memikirkan gitu. Misalnya mereka kampanye demo mengenai Undang-Undang Cipta Kerja misalnya melalui TikTok. Mungkin teman-teman hari ini mengalami hal itu kan. Artinya itu yang tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang baby boomers gitu ya. Orang-orang tua yang mereka dulu memiliki pengalaman untuk demo ya hanya turun ke jalan, lalu ngajakinnya ya melakukan konsolidasi dengan jaringan-jaringan. Tetapi sekarang dengan media TikTok, Twitter, semua orang bisa
bebas berekspresi, mereka bisa mengajak dan mengumpulkan massa yang jauh lebih banyak. Itu yang salah satu inovasi. Nah, yang ketiga adalah new perspective. Selalu ada perspektif baru di teman-teman gitu. Misalnya belajar dulu hanya dari buku, tetapi anak-anak milenial sekarang dia bisa memanfaatkan digital tools, misal dari LinkedIn, misalnya kayak hobi fotografi dia memanfaatkan Pinterest, lalu misalnya dia bisa menulis menjadi blogger dan lain sebagainya. Ketiga adalah up to date, jadi selalu update terhadap informasi dunia digital dan itu sangat cepat. Kebetulan di Wahid Foundation, di media dan kampanye, saya di Wahid Foundation bertanggung jawab 2 hal. Pertama, pelaksana senior media dan kampanye. Saya kebetulan beberapa staf-staf di bawah saya itu anak-anak milenial perkotaan. Dia desain grafis, dia anak-anak media sosial, anak-anak media, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu, kebetulan saya diberikan tanggung jawab untuk memegang Koperasi Cinta Damai. Ini koperasinya Wahid yang anggotanya seluruhnya perempuan di desa-desa. Nah, karyawannya itu yang di koperasi itu ibu-ibu semua. Kebetulan lulusan SMP, lulusan yang dijadi laundry lulusan SD, yang ada yang dia masih buta huruf dan lain sebagainya. Nah, saya mengalami 2 pengalaman yang berbeda sekali bagaimana mentreatment anak-anak muda yang dia gila kerja yang apapun dia kerjakan dan sedikit mengabaikan soal etik formal gitu ya, misalnya bebas aja gitu, santai gitu, enggak terlalu mereka terganggu oleh model-model etika-etika formal gitu, yang model-model lama gitu, kuno. Nah, berbeda dengan ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini tuh ibu-ibu yang memiliki yang underprivileged ya, misalnya yang kurang mampu, dia hanya mengenyam pendidikan sampai SMP. Jadi pola pikirnya masih pola pikir lokal gitu. Gimana kita harus berhati-hati sekali saat melakukan evaluasi, saat menegur jika terjadi kesalahan. Nah, ini perbedaan gap pengetahuan yang berbeda dan beda sekali treatmentnya. Dan yang terakhir, good technical dan life skill. Nah, good technical dan life skill ini yang juga teman-teman bisa, misalnya sekarang untuk mencari bagaimana step by step membuat CV, mengirimkan email lamaran pekerjaan, atau misalnya mencari resep-resep menu dan lain sebagainya, semua itu gampang sekali bisa diakses. Nah, teman-teman anak-anak muda itu memiliki daya jangkau dan daya akses yang kemampuannya akan berbeda gitu ketika generasi-generasi tua ini juga dihadapkan juga berdiri atau menggunakan akses informasi melalui internet gitu. Pasti akan berbeda apa yang dicari, apa yang didapatin gitu. Oke, ini salah satu potensi ya, dan ini salah satu peluang teman-teman. Kenapa teman-teman harus optimis? Karena 5 hal ini yang teman-teman punya gitu, dan itu relate dengan apa yang menjadi kebutuhan skill tahun 2020 sampai 2025 yang dirilis oleh World Economic Forum. Nah, tantangannya apa? Nah, sayangnya terkadang anak-anak milenial itu nggak sabaran dan karena mereka memiliki banyak sekali pengalaman, mereka berinteraksi dengan banyak orang, mereka mengikuti banyak kegiatan. Nah, mereka itu mengalami imposter syndrome. Nah, imposter syndrome itu ya biasanya seringkali gini, kita itu terkadang apalagi lulusan PTIN ya, kita itu kadang mindernya itu kayak merasa bahwa diri kita itu menipu atau membodohi orang-orang di sekitar kita gitu, kayak merasa takut tidak sehebat yang orang-orang kira. Misalnya gini, teman-teman ini kan dianggapnya sarjana S1. Sarjana S1, apalagi kalau tinggalnya di kampung seperti saya yang masih jarang orang kuliah. Jadi dikiranya tuh udah pinter banget, segala masalah itu bisa diselesaikan sama teman-teman gitu kan. Nah, biasanya
kita tuh mengalami imposter syndrome, jadi kayak minder kayak gitu. Bahasanya minder lah. Kalau bahasa psikologisnya kan imposter syndrome kayak gitu. Minder terhadap kemampuan diri kita sendiri. Padahal kalau kita bisa meraba apa yang menjadi kemampuan diri kita, ya seharusnya diri kita inilah yang bisa menghargai diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa berharap orang lain untuk bisa menghargai diri kita, tapi diri kita yang harus memulai untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, tantangan yang kedua adalah etika bisnis bekerja. Nah, jadi memang tantangannya adalah generasi milenial fresh graduate kita itu pengennya cepat, pengennya itu sering bosen, suatu hal yang ada yang baru itu selalu opportunity selalu ingin kita coba, tapi kita lupa bahwa ada etika bisnis dan bekerja gitu. Misalnya kita dikontrak dalam kerja 1 tahun, tetapi kita sudah dapat tawaran di tempat lain setelah 1 bulan bekerja. Nah, biasanya kalau anak-anak milenial ya keluar aja, toh ada tawaran lebih bagus gitu. Nah, tetapi itu adalah etika dalam bekerja yang tidak bagus karena apa? Mungkin bagi perusahaan dua-duanya nggak ada yang duit, tetapi dalam record perjalanan teman-teman itu bisa terekam gitu. Kenapa orang ini cepat untuk beralih gitu. Itu menjadi salah satu tantangan. Terus yang ketiga ada local wisdom ya. Tadi yang saya ceritakan bahwa terkadang itu pola pikir tradisional dan hegemoni narasi komunitas itu berpengaruh besar terhadap daya terhadap mental kita sebagai fresh graduate, sebagai sarjana gitu ya. Misalnya ada kenapa sih sarjana kok jualan gitu. Padahal dunia saat ini itu sedang memaksa setiap orang itu bisa fleksibel dalam kondisi apapun gitu. Misalnya saya merefleksikan kebetulan saya tinggal di Depok, kerjanya di Jakarta. Saya mengalami betul bagaimana teman-teman saya gitu ya, atau misalnya jaringan-jaringan yang tadinya dia bekerja sebagai pilot di perusahaan penerbangan, lalu sekarang dia harus beralih jualan nasi uduk dan lain sebagainya. Itu sekarang menjadi hal yang biasa. Jadi teman-teman juga harus menguatkan paradigma teman-teman bahwa apa yang gue lakukan ini suatu yang on the track dan ini bagian dari capaian diri saya gitu. Itu yang penting banget buat teman-teman. Terus terakhir kali ya ini. Oh iya, ini cara mengasah soft skill. Mungkin teman-teman sudah bisa atau banyak banget tulisan atau bisa mengakses banyak media mengenai soft skill, tapi yang terpenting adalah kemampuan untuk berkomunikasi ya. Itu penting banget dan itu nggak ada di pelajaran kuliah. Kalaupun ada itu ya sebatas kita membaca buku, tapi itu tidak cukup karena soft skill ini dirasakan ya sama lingkungan gitu. Nah, skill komunikasi dengan misalnya kita perlu jago bernegosiasi, presentasi, persuasi, observasi lawan bicara, bagaimana kita melihat gestur, dan itu di luar materi perkuliahan, tetapi itu bisa kita treatment, kita asah selama dalam proses di kelas gitu. Misalnya di kelas kan kita bertemu dengan banyak ragam dosen dengan karakteristik yang berbeda-beda. Atau kita bertemu dengan berbagai teman-teman yang memiliki karakteristik juga berbeda-beda. Nah, komunikasi ini bisa masuk di sini gitu. Bagaimana kita bernegosiasi ketika pendapat kita berbeda untuk kemudian untuk fiksasi mana pendapat yang bisa kita pilih, misalnya dalam konteks-konteks penyelesaian masalah. Terus yang kedua, pola pikir kritis kayak gitu-gitu juga perlu banget gitu. Karena kritis itu butuh jam terbang ya, butuh kita paksa juga gitu. Misalnya kita bisa aja misalnya mendapatkan informasi-informasi yang tidak jelas lalu kita sebarkan. Itu namanya itu kita yang bisa membedakan kita sama orang-orang lain, misalnya apa kita kritis atau tidak gitu.
kita mempertanyakan sumbernya, siapa yang menulis, dan lain sebagainya. Lalu membangun kemampuan memimpin ya. Ini leadership, termasuk mentoring, supervisi, manajemen konflik. Ini juga penting banget teman-teman. Karena ini juga yang salah satu skill yang soft skill yang menjadi faktor terbesar kita untuk bisa survive dan sustain dalam meniti karir kerja. Dan yang keempat adalah perilaku baik dan kerja kolektif. Jadi jangan selfish, karena salah satu tantangan anak-anak milenial yang dia dunia jauh lebih banyak dengan dunia maya gitu, biasanya membuat orang-orang jadi selfish. Jadi susah untuk kerja kolektif, padahal kemampuan yang banyak dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa bekerja dan berkolaborasi ya bersama. Oke, terakhir ini ya barangkali butuh teman-teman. Jadi kalau mau cek-cek pekerjaan, teman-teman bisa ke Jobstreet, Jobs, Karir ini, atau yang mau beasiswa, ini juga ada website-website. Ini hanya sebagian yang biasanya aku akses. Jadi daripada teman-teman banyak nontonin vlog atau nontonin streaming Netflix atau apa, mungkin sesekali bisa ini cek-cek di sini, jadi tahu gitu. Jadi semakin teman-teman banyak mencoba, nanti teman-teman juga akan semakin banyak menghadapi dinamika dan merasakan dari pengalaman-pengalaman tersebut. Terakhir, oke, ini aja sih ukuran sukses itu dari kita, bukan ditentukan orang lain. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman ini sukses atau pengen meningkatkan kemampuan teman-teman, ya itu teman-teman yang menentukan dari saat ini. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Jadi ngobrol sendiri, semoga nggak ngantuk ya sama presentasi saya. Mungkin saya hanya memberikan gambaran besarnya. Mungkin kalau teknis, misalnya butuh kayak membuat CV, itu bisa diakses di website. Teman-teman bisa belajar bagaimana membuat CV yang baik, bagaimana kemudian mengirimkan email yang baik untuk lamaran pekerjaan, atau setelah fresh graduate mau mencoba mau ngapain. Dan yang terpenting adalah jangan pernah minder. Saya jurusan ini, saya nggak bisa ini. Enggak. Coba aja dulu gitu ya. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan tahu sejauh mana kekurangan dan kemampuan kita. Mungkin itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Siti Kholiso yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan benar-benar menjadi bekal buat kita di masa yang akan datang. Nah, di sini masuklah kita kepada acara yaitu sesi tanya jawab. Baik, saya akan membacakan. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Muhimmatul Ulia. Izin bertanya, untuk menghilangkan rasa minder menghadapi dunia kerja tadi, gimana ya caranya Mbak? Jujur saya yang baru semester 5 aja merasa belum bisa dan gak dapat apa-apa. Apalagi nanti terjun ke dunia kerja, merasa nggak punya soft skill apapun. Gitu katanya. Mohon dijawab Mbak Siti Kholiso. Oke, coba langsung menjawab ya. Untuk menghadapi minder gitu ya. Sebenarnya ini juga menimpa kepada siapapun ya. Sifat ini merasa kayak belum mampu, merasa masih banyak hal. Mungkin saya punya tips yang lebih praktis aja ya. Mungkin bisa mencoba untuk magang terlebih dahulu gitu ya, mencari tempat-tempat yang bisa magang. Dan yang kedua, setelah lulus jangan pernah minder untuk menerima tawaran pekerjaan apapun. Jadi kita tidak pernah dalam posisi kita ini gitu ya, misalnya saya ini tidak banyak dihadapkan dengan banyak pilihan gitu. Kecuali saya anaknya CEO punya perusahaan gitu ya, yang saya bisa memilih saya berada di posisi mana gitu. Jadi
teman-teman, semakin teman-teman cepat untuk magang atau menerima pekerjaan apapun, itu akan mengasah skill dan soft skill teman-teman. Karena teman-teman akan banyak sekali berinteraksi dan memiliki jam terbang bekerja jauh lebih banyak gitu. Nah, itu anggap saja itu bagian dari batu loncatan, dan yang kedua mencari pengalaman. Nanti akan ketemu sendiri kok seiring prosesnya waktu. Karena kalau teman-teman bisa menjalani itu, selama proses berjalan itu teman-teman akan menemukan sendiri gitu. Oh, ternyata setelah bekerja, cara memperoleh pekerjaan atau cara mendaftar CPNS atau cara belajar tes CPNS itu seperti ini gitu. Misalnya kalau yang pengen fokus di CPNS ya. Atau yang kedua, kalau misalnya kita setelah lulus kebetulan kita menjadi karyawan di sebuah toko misalnya pekerjaan yang ada gitu. Kita kan jangan cuma kita kemudian melakukan rutinitas pekerjaan aja, tetapi cobalah tadi active learning gitu ya. Jadi temukan resep-resep bagaimana bos kalian itu membuat toko itu. Bagaimana bos kalian itu mengimprove omset pendapatan tokonya. Siapa tahu itu bisa menjadi salah satu skill kalian untuk teman-teman ngembangin bisnis sendiri gitu. Misalnya. Jadi opportunity itu akan kalian temukan nanti setelah teman-teman ini berani untuk mencoba dan mengalami sendiri pengalaman-pengalaman itu. Jadi kalau misalnya orang punya tujuan ya ke Jakarta gitu ya, kan kalau lewat itu lurus aja mungkin kayak gitu ya. Tetapi misalnya di jalan kan ada SPBU, ada rest area, kita ketemu banyak. Nah jadi jalannya itu dinamis gitu untuk sampai menuju Jakarta atau menjadi tujuan dari teman-teman gitu. Nah kalau teman-teman misalnya aku sendiri itu selain bekerja di WF, aku dulu itu jualan baju anak. Sebelum menikah, setiap 1 minggu itu saya ikutan saudara yang kebetulan jualan di mall, jadi SPG, jadi jualan gitu. Di Jakarta itu, saya hanya membandingkan aja bagaimana kehidupan di kota kapital ya, misalnya di ibu kota seperti Jakarta itu, orang itu kemudian berkompetisi, mencari peluang, orang itu bisa survive, itu karena dihantam oleh tekanan-tekanan sosial itu tadi gitu. Jadi itu yang kemudian menjadikan mental kita ini udah jadi mental yang bisa fleksibel dengan keadaan apapun gitu. Jadi nggak pernah takut gitu. Kalau misalnya aku hari ini kontrak habis, ya mungkin aku besok bisa bisnis, atau besoknya lagi aku akan mencari pekerjaan lain, atau aku mencoba hal-hal yang baru gitu di luar apa yang aku kerjakan sekarang gitu. Mungkin itu praktisnya ya yang bisa aku bagi. Jadi teman-teman nggak usah minder gitu ya kalau misalnya baru lulus nanti dapatnya pekerjaan baru sebatas staff atau magang kayak itu. Itu jadikan ini aja untuk mempercepat pengalaman teman-teman gitu. Ya, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu Kak, izin bertanya, ketika kita nanti sudah menyelesaikan pendidikan S1, lalu kita bingung ingin melanjutkan pendidikan apa, memilih karir untuk bekerja. Menurut Kakak, lebih baik mana melanjutkan pendidikan apa mencari pekerjaan untuk pengalaman kerja terlebih dahulu? Seperti kita ketahui, Kak, sebagian perusahaan itu melihat pengalaman kerja kita. Namun, di sisi lain, pendidikan yang lebih tinggi juga diutamakan ketika apply di lowongan. Menurut Kakak, lebih baik yang mana dulu? Silakan Mbak Siti Khalisa bisa dijawab. Baik. Mungkin jawabannya bisa dimulai dari ini ya, pilihan teman-teman gitu. Misalnya teman-teman kalau misalnya saat ini memiliki banyak kesempatan gitu ya, apalagi misalnya punya dukungan finansial kayak gitu, ya bisa jadi kalau teman-teman punya cita-cita untuk menjadi dosen, akademisi, atau menunjang karir, mungkin bisa kuliah dulu gitu. Nah, kalau misalnya pengen fokus untuk meniti karir dalam dunia kerja, bisa bekerja lebih dahulu
atau nanti jika ada kebutuhan untuk mengupgrade pendidikan bisa kuliah sambil bekerja. Nah, kebetulan aku tipikal yang mencari pengalaman dulu. Jadi aku lulus dari UIN Wali Songo itu tahun 2012. Jadi baru kuliah S2 itu setelah tahun 2018. Jadi panjang banget gitu. Nah, mungkin aku berbeda banget sama teman-teman aku gitu. Teman-temanku mereka fokus untuk misalnya kuliah lagi, lalu kemudian menjadi dosen, lalu apply beasiswa gitu kan ke luar negeri, ke dalam negeri, lalu mereka fokus untuk kuliah, kemudian setelah lulus jadi dosen atau jadi apa gitu. Nah, tapi aku punya pengalaman yang berbeda gitu. Kalau dari perspektifku, aku lebih suka untuk mencari pengalaman dulu gitu. Karena gini, teman-temanku yang kebetulan memiliki kesempatan dan diterima di beasiswa internasional di luar negeri gitu ya, misalnya setelah dia kuliah S1 lalu dia langsung kuliah S2 gitu ya, setelah pulang ke Indonesia mereka juga sedikit punya tantangan gitu. Tantangannya adalah pertama tentu beban mental mereka jauh lebih tinggi di samping S1 gitu ya. S2 lulusan luar negeri. Setelah balik ke Indonesia, mau nggak mau dia harus mencari lembaga-lembaga atau dunia kerja yang sesuai atau setidaknya seimbang lah dengan pendidikan dia gitu kan. Maka pengalaman dia akan berbeda dengan pengalaman-pengalaman teman-temanku yang lain yang dia fokus di Indonesia misalnya, baru setelah itu ada kesempatan dia belajar ke luar negeri gitu. Kebetulan karena aku orangnya lebih suka untuk mencari pengalaman dan mencoba hal-hal yang lebih eksperimental gitu ya, gagal sukses itu hal yang lumrah, makanya aku memutuskan untuk baru mengambil S2 itu tahun 2018 dan itu pun jurusannya yang relate dan memang aku butuhkan dalam menunjang pekerjaanku saat ini gitu. Kebetulan aku ambil fokusnya di isu human right dan good governance gitu. Karena memang di Wahid kan aku bertanggung jawab untuk kebijakan dan advokasi kebijakan juga gitu. Nah, jadi itu tergantung teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman mau fokus untuk menjadi dosen dan teman-teman punya kesempatan atau punya kemampuan lah ya mencari beasiswa dan lain sebagainya, aku pikir fokus aja di situ gitu. Karena juga banyak kok teman-teman yang seumuranku gitu, dia sudah doktor gitu kan, jadi minder juga ya punya teman-teman doktor pinter gitu ya. Tapi gini, setiap orang tuh memiliki uniqueness dan potensi masing-masing, jadi nggak usah minder gitu, bahwa mungkin teman-teman aku selalu kayak teman-temanku yang jadi dokter ya memang dia emang fokusnya di sana gitu. Kalau aku ya fokusnya di sini. Lalu teman-temanku yang dia jualan, dia ini wah dia asik banget, dia mencari asik banget dengan dunianya, dunia bisnis dan lain sebagainya. Jadi setiap orang itu memiliki potensi masing-masing. Membandingkan boleh, tetapi sesekali kita harus sesekali aja, tapi tetaplah fokus pada tujuan dari kita gitu. Gitu. Mungkin itu barangkali ada pertanyaan lain. Ya, terima kasih kepada Mbak Siti Khalisa. Kemudian ini pertanyaan terakhir. Baik. Dari Tri Eka Hartati. Kak mau tanya, katanya agar kita mampu diterima di dunia kerja, maka harus mampu membuat branding diri yang baik. Menurut Kakak, gimana sih cara membuat branding diri kita, Kak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Setuju banget personal branding ya. Jadi sebenarnya aku tuh juga dulu waktu kerja di Wahid itu kan bertemu dengan banyak orang ya. Misalnya dia itu pernah lulusan luar negeri, lalu dia itu pernah bekerja di lembaga-lembaga internasional kayak gitu. Terus yang kedua anak-anak muda yang seumuranku gitu ya, yang sangat optimis dan memiliki kemampuan yang menurut aku ya di atas rata-rata ya. Karena
aku melihat bahwa anak-anak kota gitu ya, anak-anak lulusan perguruan tinggi Bonafit itu memiliki kepercayaan diri yang jauh lebih dibanding kita gitu. Padahal kalau aku menilai waktu pengalaman waktu masih menjadi HRGE secara kemampuan rata-rata sama dan bisa diasah ya, skill itu bisa diasah gitu. Tetapi kepercayaan diri itu sangat berpengaruh gitu dalam membuat personal branding gitu. Kayak tadi aja CV-ku dibacain satu-satu. Aslinya tuh aku malu banget ya. Waduh, lupa ngasih short bio jadi yang lebih ringkas kayak gitu. Tetapi kemudian banyak orang merasa bahwa hal itu penting gitu, personal branding gitu. Jadi kayak apa sih yang kita tahu gitu. Terkadang orang menulis CV itu juga sedikit pencitraan sebenarnya. Sebenarnya yang nggak expert amat gitu. Tetapi memang bisa, tetapi nggak expert gitu ya, nggak ahli. Misalnya kalau teman-teman bisa baru selesai kuliah gitu, misalnya di CV teman-teman ya bilang aja fresh graduate gitu, pernah pengalaman magang atau apa kayak gitu. Dulu karena gini, aku cerita sedikit tentang pengalamanku dulu ya. Waktu sebelum di Wahid Foundation, sebenarnya aku tuh apply banyak banget perusahaan dan semuanya itu semuanya ya ada yang terima sampai tahap interview sampai tahap psikotes kayak gitu. Nah, dan aku ngelamarnya itu di bank-bank syariah ya waktu itu ya untuk jadi customer service, frontline, kasir kayak gitu-gitulah. Jadi yang mencari lowongan-lowongan di mana kualifikasi hukum, terus yang kedua itu kualifikasi semua jurusan bisa. Biasanya kan supervisor itu kan semua jurusan boleh ya. Nah, kayak kayak gitu-gitu boleh. Marketing itu kan semua jurusan bisa. Nah, terus habis itu beberapa misalnya di Bank Muamalah dulu ada Muamalah Institute ya, udah sampai tahap psikotes. Setelah 2 kali interview ada tahap psikotes. Nah, kemudian aku ditelepon sama pihak bank, kebetulan aku baru 2 hari kerja di Wahid Foundation. Akhirnya aku memilih Wahid Foundation meskipun secara insentif tidak lebih banyak dari di Muamalat Institute gitu. Tetapi karena aku mempertimbangkan bahwa secara value ini sesuai dari apa yang aku angkat selama ini, jadi di CV itu juga maklum lah ya kalau untuk orang-orang pemula CV-nya ya data aja, tetapi biasanya yang menjadi nilai plus itu ketika wawancara bagaimana teman-teman itu confidence lalu menjadi orang yang siap bekerja gitu ya, bukan siap belajar karena kita bekerja bukan untuk belajar gitu. Karena aku pernah punya pengalaman ketika interview orang dia bilang ya saya pengen belajar di sini gitu. Terus aku pikir kita lagi butuh orang untuk bekerja bukan untuk belajar. Jadi pertama tunjukkan bahwa teman-teman ini dedicated gitu ya kalau bekerja, lalu bekerja keras, lalu yang ketiga akan berkontribusi lebih kepada perusahaan gitu. Yang penting jangan peres aja, maksudnya jangan dibuat-buat gitu, natural aja. Jadi yang original, biasanya orang jauh lebih suka yang original daripada dibuat-buat kayak gitu. Mungkin itu kalau mau lihat cara membuat CV gitu bisa diakses di website yang cara membuat CV gitu. Kayaknya tadi ada tuh yang aku share, cuman biasanya catatannya nggak usah yang lebay-lebay gitu. Biasanya orang lebih suka yang natural gitu kalau buat CV. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Siti Falisur yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali, yang telah menceritakan pengalamannya sehingga semoga menjadi motivasi buat kami selaku yang akan menanggulangi nantinya bagaimana menjadi seorang fresh graduate nantinya. Ya, sebelumnya Mbak moderator mohon ini boleh nggak nyambung sedikit aja? Bu Rofi. Iya, Bu. Jadi gini, ini sedikit aja ya. Biasanya persoalan yang dihadapi teman-teman apalagi dari UIN, pokoknya dari PTKIN lah, karena rata-rata kan background-nya banyak yang santri begitu ya. Santri itu biasanya terbiasa dengan sikap-sikap yang tawadhu. Jadi ketika dia membuat CV,
atau ketika dia presentasi di hadapan publik, misalnya di tempat calon dia bekerja, itu kadang kepercayaan dirinya itu tidak sebanding dengan orang luar sana, padahal belum tentu yang dilakukan itu lebih, orang-orang di luar sana itu belum tentu lebih banyak apa yang dilakukan dibanding kita gitu loh. Kadang-kadang kita juga banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya itu sangat bernilai, tetapi malu untuk ditunjukkan begitu. Nah, kadang hal-hal yang seperti ini harus kita sikapi dengan pas ketika kita menghadapi dunia kerja ya, karena momennya berbeda. Oleh karena itu bagaimana kita menempatkan diri juga berbeda gitu. Jadi kadang-kala tuh takut ria atau takut kok ini kesannya kok menonjolkan diri sendiri yang selama ini barangkali itu sangat dihindari di dalam kultur kita begitu. Nah, karena ini sesuatu yang berbeda, maka kita juga harus pintar-pintar untuk menempatkan diri dalam tempat-tempat yang berbeda itu. Setuju banget. Itu aja Mbak Lia. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bu Siti Novia sebagai selaku Ketua DPL kami kelompok 140 yang telah juga menambahkan sedikit materinya. Kemudian adapun kesimpulan dari webinar kita pada siang hari ini yaitu mengasah skill dan soft skill sebagai peluang dan tantangan fresh graduate. Yang pertama yaitu paradigma sukses. Sukses bukan hanya bermanfaat untuk orang lain, akan tetapi bagaimana step by step yang akan kita lakukan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Banyak juga pekerjaan yang telah tadinya digantikan oleh mesin, namun tidak semuanya, karena banyak juga seperti analytical thinking, inovasi yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin. Dan juga banyak juga seperti tantangan-tantangan yang kita hadapi seperti imposter syndrome, etika bisnis dan bekerja, seperti local wisdom, dan bagaimana cara kita juga dalam mengasah soft skill seperti membangun skill kita berkomunikasi, belajar berpikir kritis, membangun kemampuan kepemimpinan, dan belajar berperilaku yang baik dan kerja kolektif. Dan yang terakhir yaitu ukuran sukses merupakan dari diri kita, bukan ditentukan oleh orang lain. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti Kolisa yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Semoga menjadi motivasi buat kami semuanya. Yang terakhir yaitu acara doa. Kemudian doa yang akan disampaikan oleh Haris Anfadilah. Kepada Haris, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قبل بداية الدعاء هيا نستغفر إلى الله 3 مرات. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكبيرنا يا الله يا رب العالمين. يا غفار اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. يا رحمن يا رحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقوا معصومة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berdirinya penyampaian materi dari Mbak Siti Kholidsah tadi, maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Kami dari selaku panitia mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, dan terima kasih atas kesempatan kehadirannya yang kepada audiens dan juga kepada narasumber. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sesi foto bersama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara kita ini, marilah kita mendokumentasikan. Untuk daripada itu, semoga berharap untuk teman-teman menghidupkan kameranya. Senyum manis. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Baik. Makasih Mbak Rofi. Mbak, makasih banyak ya. Makasih banyak teman-teman ya, semua. Olis. Makasih Iya. banyak. Makasih. Semangat ya. Sehat-sehat Sukses buat selalu, KKN-nya Olis. semuanya. Amin. Terima kasih Mbak Olis. Ya, makasih. Mohon pamit ya. Mau geser ke rapat selanjutnya. Mbak Rofi, makasih banyak. Makasih. banyak. Makasih banyak. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Waalaikumsalam. Amin. Gimana Tum? Gimana? Langsung tutup aja teman-teman. Udah direkam juga kan?